Capcom akhirnya ngeluarin game Resident Evil baru. Tapi tunggu dulu. Ini bukan game yang kamu bayangin. Bukan Resident Evil 9, bukan remake, dan jelas bukan game survival horror klasik. Tapi kenapa justru ini yang bisa bikin franchise Resident Evil makin gila? Gue bakalan kasih tahu semuanya. Hai gamers, selamat datang lagi di channel yang ngebahas semua hal tentang game, dari yang lu suka sampai yang lu belum ngerti. Hari ini kita bakalan kupas tuntas game baru dari Capcom, Resident Evil Survival Unit. Sebuah proyek baru, jujur aja, bikin sebagian fans shock. Sebagian lagi malah penasaran. Gak usah buru-buru ngejudge, karena kita bakalan bahas semua berdasarkan data, pengumuman resmi, dan bahkan respon awal dari komunitas. Let's dive in. Capcom bekerja sama dengan Aniplex dan Joy City. Baru aja ngumumin game berjudul Resident Evil Survival Unit, sebuah game strategi real-time untuk platform mobile. Ya, lo nggak salah denger. Ini game Resident Evil yang khusus dirancang buat Android dan iOS, dan bergenre strategi taktis. Bukan survival horror FPS kayak biasanya. Kalau lo familiar sama game XCOM atau game RTS seperti Clash of Clans, tapi dengan misi aktif, lo udah punya gambaran kasarnya kayak gimana. Game ini bukan spin-off asal-asalan. Capcom secara resmi menyetujui dan mendukung pengembangannya, bahkan melibatkan kreator besar di balik layar. Game ini dikembangkan oleh Joy City, studio Korea yang sebelumnya dikenal dengan game seperti Gunship Battle dan Pirates of Caribbean: Tide of War. Untuk cerita dan franchise, Capcom tetap pegang kendali, dan Aniplex bantu dari sisi produksi konten dan distribusi. Settingannya dimulai di sebuah rumah sakit misterius, di mana lo sebagai pemain harus membentuk unit penyintas untuk menyelamatkan korban, menahan penyebaran infeksi, dan membangun markas taktis. Menariknya, karakter-karakter ikonik seperti Leon, Claire, Jill, dan bahkan ada karakter misterius baru akan muncul di unit ini. Gue harap tidak ada. Banyak orang kira ini bakalan game city builder biasa, tapi sebenarnya enggak. Capcom bilang gameplaynya berfokus pada real-time tactic battle. Jadi, lo bisa deploy unit seperti Leon atau Claire ke map taktis. Ada elemen tower defense sekaligus strategis ofensif. Musuh datang dari berbagai arah, mulai dari zombie biasa sampai makhluk bioweapon yang lo kenal di seri Resident Evil sebelumnya. Ada juga kemungkinan event atau cerita episodik yang memperluas lore Resident Evil. Kami ingin menghadirkan sensasi survival dalam format taktis, yang bisa dimainkan dengan cepat namun tetap menantang, kata perwakilan Joy City di Animex Expos 2025. Banyak fans khawatir game ini bakalan cuma jadi gacha karakter Resident Evil, tapi ternyata nggak segampang itu. Capcom menekankan bahwa setiap karakter punya peran penting dalam misi, bukan hanya buat koleksi atau visual doang. Contoh, Leon, spesialis serangan jarak jauh dan evakuasi, Jill, ahli peledak dan pembongkaran, dan Claire, penyembuhan dan dukungan taktis. Jadi gameplaynya bakalan sangat tergantung bagaimana lu menyusun unit lu secara cerdas. Capcom jelas nggak main-main. Game ini dirancang untuk rilis global, termasuk Jepang, Korea Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Bahkan Indonesia udah masuk dalam tahap pra-registrasi mulai Juli ini 2025. Cepet regis. Kami percaya bahwa pengalaman Resident Evil harus bisa diakses ke semua gamer, termasuk mereka yang mobile first, ungkap produser dari Aniplex. Strategi ini nunjukin kalau Capcom sadar bahwa perubahan kebiasaan gamer global, apalagi di Asia Tenggara, di mana mayoritas gamer main via HP. Nah, ini yang jadi kontroversial. Banyak fans takut game ini bakalan pay to win atau penuh mikrotransaksi. Tapi Capcom dan Joy City bilang mereka berusaha menghindari model monetisasi agresif. Tidak ada sistem stamina,
gacha dibatasi untuk kosmetik dan karakter event. Semua karakter utama bisa didapatkan tanpa bayar, asal sabar dan rajin bermain. Tapi ya, tetap saja, kita tahu industri mobile punya sejarah buruk soal monetisasi. Jadi ini PR besar buat Capcom kalau mau tetap dipercaya. Apakah ini akan merusak reputasi Resident Evil? Jawaban pendeknya, belum tentu. Capcom udah sering coba-coba hal baru, dari Resident Evil 3D sampai Umbrella Corp, yang nggak semuanya berhasil, tapi mereka tetap bertahan karena inti seri utama tetap solid. Kalau survival unit gagal, ya tinggal ditutup. Tapi kalau sukses, ini bakalan jadi cara baru memperluas dunia Resident Evil ke arah yang lebih fleksibel. Game Resident Evil Survival Unit ini akan rilis di tahun 2025 akhir. Praregistrasi sudah dibuka di App Store dan Google Play. Beta test rumornya akan hadir di Jepang dan Korea dulu, sebelum global. Ya, kalau lo mau cobain lebih awal, lo bisa daftar pakai akun regional atau via APK. Kesimpulannya, worth it nggak sih? Kalau lo fans strategi, suka Lord Resident Evil dan terbuka sama gameplay mobile yang nggak ngebosenin, Survival Unit layak lo coba. Tapi, buat lo yang cuma nungguin Resident Evil 9 keluar, ya jelas ini bukan buat lo. Game ini bukan pengganti Resident Evil utama, tapi lebih kayak cabang taktis buat nambah kedalaman semesta Resident Evil. Gua mau tahu pendapat lo. Apakah Capcom udah kelewatan batas ngerubah Resident Evil jadi game mobile strategi? Atau justru ini cara terbaik buat bikin franchise ini tetap relevan? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa di like, di share kalau lo ngerasa Resident Evil udah harus bereksperimen. Bukan cuma remake lagi, dan remake lagi.